هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى فيه ما خرج منه إلا الحق أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita dari sekian hambanya yang beriman untuk bareng-bareng duduk di masjid semata-mata karena Allah. Yang mana masjid itu isinya adalah rahmat-rahmat, anugerah-anugerah sayangnya Allah. Tambah banyak orang ke masjid, dia berkemungkinan akan tambah banyak dapat sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Di antara janjinya Allah lewat nabinya untuk ahli-ahli masjid, Allah akan selamatkan dia dari musibah-musibah yang diturunkan dari khazanahnya yang diturunkan dari langit. Dan tidak ada musibah yang lebih besar bagi orang beriman melebihi hidup di dunia sekali tidak dapat ridhonya Allah. Musibah terbesar. Orang miskin nggak punya duit mungkin susah, tetapi kalau dia diridhai Allah, masuk surga lebih cepat melebihi orang-orang yang kaya. Maka di sana orang kaya masih sibuk dalam hisabnya, orang miskin sudah sibuk dengan bidadari-bidadarinya. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah yang telah menolong kita di masjid, bukan sekedar masuk masjid, tetapi semata-mata bareng-bareng cari ridhonya Allah. Orang yang dari macam-macam daerah, latar belakang yang berbeda, duduk dalam satu majelis agama hanya karena Allah, maka orang-orang yang seperti ini dijanjikan untuk mereka keburukan-keburukan mereka dihapus, di tempat keburukan-keburukan itu ditulis kebaikan-kebaikan. Umpamanya keburukannya 1000, maka dihapus 1000, ditulis minimal 1000 kebaikan. Qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan dan Allah telah ampuni kalian.
Maka tambah sering kita duduk dalam majlis yang karena Allah, karena agama, dosa kita tambah berkurang, kebaikan-kebaikan tambah menumpuk. Itulah keberuntungan dalam kehidupan yang hanya sebentar ini. Kalau orang itu dosanya tambah sedikit, dosanya tambah sedikit, para hadirin, maka kondisi dia tambah mirip dengan waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Kondisi dia ada kemiripan dengan para anbiya. Maka Allah telah berjanji Allah akan membela dan menolong para anbiya di dunia dan di akhirat. Semoga termasuk majlis kita ini. Inna, sesungguhnya aku Allah, lanang suruh rusulana, sungguh aku akan menolong utusan-utusanku fil hayatid dunya, di dunia ini, wa yauma yaqumul asyhad, dan nanti di akhirat ketika para saksi hadir, para utusan Allah dan orang-orang beriman akan dibela dan ditolong oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang habis dosanya, kondisi dia adalah mirip dengan ahli surga. Orang itu belum boleh masuk surga sebelum bersih dari semua hisabnya. Orang yang sudah masuk surga, walakum fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Apa saja yang kalian ingini wahai penduduk surga, itu jadi milik kalian. Apa saja yang melezatkan pandangan mata kalian, semuanya ada di surga, dan kalian terus kekal di dalam surga yang penuh dengan macam-macam anugerah tadi. Maka orang-orang soleh, para anbiya, kalau doa langit jebol, doa-doa dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat ditunaikan oleh Allah, dan tidak ada hajat yang terbesar bagi orang beriman melebihi hidup sekali dapat ridhonya Allah. Yang lain itu adalah menyusul belakangan. Hadirin, kita telah melewati Ramadan, melewati Syawal. Sekarang kita masuk Dzulqa'dah, masuk di bulan-bulan yang di dalamnya ada macam-macam pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Di bulan Ramadan ada pelajaran yang begitu besar. Di antaranya pelajaran mengenai pertempuran Badar. Sempurnanya para sahabat dalam beriman dan beramal. Yakin total kepada Allah, taat total kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya hanya 300-an orang. Berangkat dengan perbekalan yang sangat terbatas. Kudanya pun hanya beberapa biji. Pedangnya pun hanya berapa biji. Datang keputusan dari Rasulullah, kita hadapi pasukan musuh 1000-an orang yang bersenjata lengkap. Maka mereka hanya tawajuh kepada Allah, taat total kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kita membagi pelepah-pelepah kurma kepada para sahabat. Maka begitu pelepah-pelepah kurma tadi dipegang oleh para sahabat, maka menjadi pedang yang belum pernah ada. Pandai besi manapun sepanjang sejarahnya perpandaian besi, pedang yang setajam, yang berubah jelmaan dari pelepah-pelepah kurma yang telah dibagikan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Pedangnya begitu ajaib, tidak pernah digunakan untuk membacok musuh. Baru diangkat saja kepalanya musuh sudah pada lepas dari lehernya. Mereka mengangkat ternyata malaikat-malaikat yang menebas.
malaikat-malaikat yang tertinggi di langit, malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat khusus, malaikat derajat yang tertinggi datang ikut meramaikan, menghadiri, menyertai perjuangan Badar. Kalau orang imannya sempurna, amalnya sempurna, bukan hanya dimuliakan dengan pertolongan di dunia ini, malaikat-malaikat di langit yang mulia pun ditugaskan oleh Allah menyertai perjuangan-perjuangannya orang yang beriman. Maka kita evaluasi lagi amal kita, para hadirin. Kita evaluasi iman kita, iman yang benar kepada Allah. Selain Allah itu tidak ada, diadakan oleh Allah. Selain Allah itu tidak bergerak, digerakkan oleh Allah. Selain Allah itu tidak punya, dia dimiliki oleh Allah. Maka melihat manusia menjadi pandangannya dengan pandangan iman. Ini semuanya makhluknya Allah, miliknya Allah. Maka saya akan bergaul dengan mereka sesuai dengan yang diridhai Allah. Saya akan memutuskan macam-macam keputusan yang berkenaan dengan mereka, dengan keputusan-keputusan yang telah diarahkan oleh utusannya Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Badar ini, para hadirin, adalah sahabat-sahabat Nabi yang termulia. Jumlahnya 313 orang telah menyelesaikan masalahnya umat. Tegaklah yang hak, runtuhlah yang batil. Maka sebagian ulama berharap-harap kalau di kalangan umat Muhammad ini ada 313 orang yang makbul, enggak usah seluruh Temboro, yang hadir di sini saja berhadir. Kalau ada yang makbul 313, seluruh permasalahan dunia Islam selesai. Bahkan sebagian ulama berharap-harap intinya Ashabu Badar adalah 10 orang saja, Asyarah Mubasyarah bil Jannah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad ibn Zaid. Pas 10 orang, mereka adalah pokoknya. Maka kalau di kalangan umat ada 10 orang yang makbul, harapannya 10 orang itu bisa menyelesaikan masalahnya seluruh umat. Bahkan sebagian ulama berharap-harap 10 orang itu, para hadirin, intinya adalah pada Khulafaur Rasyidun, pada 2 mertua Nabi dan 2 menantu Nabi. Kalau ada 4 orang aja di kalangan umat yang makbul, maka 4 orang itu cukup untuk menyelesaikan masalahnya seluruh umat. Maka kadang-kadang kita ini mikir itu kadang-kadang nggak tembus buntu. Tetangga belum sholat, masjid masih kosong, kapan pertolongan datang untuk seluruh umat? Kita kalau mengharapkan rahmatnya Allah, jangan kita ukur dengan otak kita, para hadirin. Otak kita terlalu sempit, nanti akhirnya kita sumpek, darah tinggi. 4 orang cukup untuk menyelesaikan masalah umat. 4 orang ini, kata sebagian ulama, diringkas lagi pada 2 orang, Abu Bakar dan Umar saja. Kalau ada 2 orang saja yang takwa, yang makbul, bisa menyelesaikan masalah seluruh umat Islam. Dan 2 orang ini diringkas dalam 1 orang saja, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'in ummah la rajaha bihi. Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh umat. 1 orang menyelesaikan masalahnya seluruh umat. Maka kita ini bergerak, kita ini buat makomi dengan disertai husnudzon. Jangan pesimis.
Ini zaman sudah begini, satu hati kurang. Kalau orang tuh hatinya satu, para hadirin madah mati semua nanti. Hati kita ini yang berbeda-beda begitu di badannya masing-masing. Guyon berarti guyon. Kalau orang tuh hatinya satu, bagaimana mau berjalan? Bagaimana mau makan? Bagaimana mau nikah? Hatinya satu. Karena hatinya berbeda-beda, dia bisa cari mertua yang berbeda-beda, cari istri yang berbeda-beda, cari kuliner yang beda-beda. Akhirnya semua yang beda di dunia itu laku semuanya. La ilaha illallah. Pelajaran Badar. Tambah kita sempurna iman kita, tambah sempurna amal kita, maka tambah sempurna pula janji-janji Allah dan Rasulnya pada kehidupan kita. Insyaallah kita semuanya niat berhati. Sebagaimana kita tahu rukun iman yang pokok 6 yang harus kita bawa 24 jam, yang mana para ulama mengultimatum, memberikan nasihat 6 ini hitungannya berbeda dengan hitungan matematika. Kalau 1 dari 6 berkurang, maka hasilnya 0. Iman kepada Allah, enggak iman dengan Rasulullah, 0. Iman kepada Allah dengan Rasulullah, tidak iman dengan Quran, 0. Sudah iman dengan itu, enggak iman dengan malaikat, 0. Sudah iman dengan itu semua, enggak iman dengan Quran, 0. Selepas itu enggak iman dengan akhirat, 0. 5-nya sudah lengkap, tidak iman dengan takdir, 0. Orang sholat yang wajib hanya 5 waktu. Zikir yang wajib ya mungkin dalam sholat-sholat itu para hadirin. Tetapi kalau iman, sampai di WC pun kita harus bawa iman para hadirin. Ketemu istri pun bawa iman. Waktu marah pun harus bawa iman. Waktu ngambek pun bawa iman. Waktu bahagia pun harus bawa iman. Kalau sampai orang nggak bawa iman kemudian mati, maka dia kekal abadi di neraka. Maka rukun iman yang namanya bagaimana? Terus kita bawa. Insyaallah kita semuanya niat berhati. Kemudian urusan amal, para ulama mengatakan bahwa amal agama itu terbagi menjadi 2. Yang hukum-hukumnya wajib. Itulah prioritas kita. Itulah yang perlu kita perhatikan dengan sebenar-benarnya. Ada sahabat datang pada Nabi dari Bani Qudaah, "Ya Rasulullah, sampaikan kepada saya yang wajib-wajib saja. Enggak usah disampaikan yang tidak wajib." Maka Nabi menyampaikan semua yang wajib. Enggak ada lagi ya Rasulullah, enggak, selain amal-amal yang hukumnya sunnah. Maka sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, saksikan saya enggak nambah-nambah lagi, yang wajib aja." Maka Nabi bersabda kepada hadirin, saksikan kalau orang ini benar-benar mengamalkan yang wajib dengan baik, dia akan dikumpulkan dengan para syuhada dan para siddiqin nanti di surga. Kadang-kadang kita ini sibuk mengamalkan yang lain-lain. Jurus-jurus kesaktian, doa-doa kesaktian, semprong bolong buntu alu. Kadal kesit, ulo kasab, mulut lunyu. Masya Allah. Tapi amalan-amalan wajib malah belum tuntas kita pelajari. Melajari aja belum tuntas, apalagi praktek. Kemudian kita sempurnakan yang fardu-fardu dengan yang sunnah. Supaya Allah bimbing kita, tunaikan hajat kita, lindungi kita. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Pelajaran yang kedua di bulan Syawal. Ada 2 pertempuran besar di bulan Syawal. Pertempuran Uhud kurang lebih di 15 Syawal. Pertempuran Uhud itu ajaib. Awalnya, tengahnya dengan akhirnya kondisinya berbeda. Karena memang kondisi praktek agama ketika awal, ketika tengah, dan ketika akhir berbeda. Maka datangnya anugerah Allah pun berbeda-beda. Yang awal kondisinya mirip seperti Ashabu Badar, maka datanglah janji-janji anugerah Allah dengan sempurna. Di tengahnya ada kekurangan, maka akhirnya terjadi musibah kepada sebagian sahabat, 70 sahabat syahid. Kemudian di akhirnya Nabi berangkat lagi dengan sahabat-sahabat yang luka, yang mana mereka benar-benar sudah payah dengan luka-luka yang mengenai badan mereka. Sebagian digotong,
sebagian digendong pasukan yang benar-benar zahirnya sangat-sangat tidak layak untuk maju. Tapi mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dengan sempurna. Mereka berangkat orang kafir yang melihat, maka mereka melihat pemandangan itu, Allah masukkan ketakutan yang luar biasa di hati-hatinya orang kafir. Mereka menyangka Nabi kita telah membawa pasukan yang lipat-lipat dari sebelumnya. Mereka lari tunggang langgang, mundur tidak jadi perang. Maka kita dalam perjuangan agama, dalam mengamalkan agama, kadang-kadang datang macam-macam anugerah, kemudian datang macam-macam kesemrawutan. Solusinya adalah kita evaluasi, kita sempurnakan iman dan amal kita lagi para hadirin. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Kemudian di bulan Syawal juga pertempuran Hunain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita gembira dari Nabi bahwa umat Islam kalau jumlahnya sudah sampai 12.000, maka tidak akan bisa dikalahkan kecuali kalau amalannya kurang benar. Lan tughlaba 12,000 min qillah atau kama jaa fil hadis. Kalau umat Islam jumlahnya sudah 12.000, tidak akan sekali-kali bisa dikalahkan karena kurang banyak. Maka di samping kita ini bergerak, di samping kita ini makomi, di samping kita ini ngelola macam-macam tanggung jawab yang dalam ridhonya Allah, kita ini juga berkewajiban untuk meningkatkan mutu diri kita, meningkatkan mutunya umat Islam. Umat Islam jumlahnya sudah 1,5 miliar lebih. 12.000 amal agama dengan benar, umat Islam tidak akan bisa dikalahkan. Umat Islam di mana-mana belum tampak kemenangannya, solusinya satu saja. Perbaiki iman dan amal, pasti janji Allah akan datang. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka pada pertempuran Hunain, jumlahnya umat Islam begitu banyak. Jumlahnya 12.000 para hadirin. Musuhnya begitu sedikit. Ada yang mengatakan hanya 2.000 bahkan kurang. Biasanya umat Islam selalu sedikit. Pada pertempuran Hunain ini lipat-lipat. Lipat 6 kali. Ada yang mengatakan yang masyhur 4.000. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Dan ketika pertempuran Hunain, ketika jumlah kalian telah mentakjubkan kalian, ternyata jumlah yang banyak itu sama sekali nggak berguna untuk kalian kalau Allah nggak tolong kalian. 12.000 orang dengan begitu percaya dirinya. Mereka bilang pada teman-temannya, hari ini kita berbalik keadaannya, tidak seperti biasanya. Kita lipat-lipat dengan musuh kita. Maka perjuangan kita ringan aja hari ini. Sapu, ini bahasa tambahannya. Sapu terus hilang. Tengah-tengah sebagian pasukan itu ngobrol-ngobrol. Begitu bangga dengan jumlahnya. Tiba-tiba para hadirin di celah gunung, pasukan musuh menghujani mereka dengan hujan anak panah. Waduh, dihujani dari kanan kiri samping atas. Yang mana panah itu bukan air para hadirin. Kalau kena ya loro tenan, insyaallah. Melebu tenan, luka tenan ini, insyaallah. Maka sahabat demi menyelamatkan diri kocar kacir sampai yang tinggal bersama Nabi ada yang mengatakan kurang 100 orang para hadirin. Habis kocar kacir. Maka di tengah-tengah kocar kacir itu sahabat, orang itu kalau kaget, kalau kena masalah biasanya, kalau orang-orang beriman dan sahabat ini diajari Nabi sendiri, biasanya tawajuhnya kepada Allah melebihi ketika dia dalam kondisi damai-damai saja. Maka umat Islam sering dalam kondisi-kondisi konflik, dalam kondisi-kondisi perang. Masjid-masjidnya penuh, istighosahnya lengkap, wirid-wiridnya nggak ada yang ketinggalan. Jadi kalau kondisi damai banyak yang bangkong berarti.
Maka kata sebagian ulama, tidak ada kondisi di dunia ini yang lebih baik melebihi kondisi zaman Nabi kita. Nabi kita di Madinah itu para hadirin dalam masa 10 tahun perangnya lebih 100 kali. Jadi sahabat tuh nggak sempat untuk santai, itu nggak sempat. Wiritan terus, siap mati terus, siap keluarganya ditinggal seterusnya, siap istrinya jadi janda, masya Allah. Nah kita ini semestinya begitu. Kita ini perang terus dengan nafsu kita, dengan kelalaian kita, dengan itu. Maka kalau kita sudah merasa nggak punya musuh, aman-aman saja, ya nanti yang tambah waktu tidurnya dan waktu lalainya, para hadirin, masya Allah. Maka dulu para hadirin cerita, ayah kami rahimahullah sering banget sekian bulan sholat 5 waktu kunut terus. Maka Kiai Uzairon termasuk saya ini usil-usil tanya, kok kunut terus, ini kenapa sih? Ini perang terus loh. Ini perasaan ayah itu, dunia itu perang terus, kunut terus, masya Allah. Bagi santri-santri lama mungkin, masya Allah, ada waktu-waktu nggak tahu apa, kunut. Nah, maka semestinya kita ini juga merasa sedang dalam perjuangan, meneruskan perjuangannya guru-guru kita, para masyayikh kita, perjuangan dai-dai sebelum kita, perjuangannya para sahabat, perjuangannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Abbas, paman beliau yang termasuk yang paling dekat dengan beliau, satu-satunya paman beliau yang Nabi bersabda, nanti Allah akan pilih anak cucu kamu untuk menjadi pimpinan-pimpinan umat Islam. Maka benar, sekian abad anak cucunya Sayyidina Abbas menguasai pengaturan umat Islam kurang lebih 500 tahun lebih. Beliau tinggi besar, suaranya lantang, kalau beliau teriak bisa didengarkan dari 8 mil tuh, masya Allah, puluhan kilo berarti, mungkin sampai hampir 15 kilo atau 12 kilo. Maka beliau bilang karena 1 mil kurang lebih 1,5 kilo. Beliau bilang ada Abbas tuh kamu panggil ini, sahabat-sahabat yang kocar kacir itu panggil. Maka Sayyidina Abbas teriak, fulan orang Ansor datang, kabilah ini datang. Akhirnya kumpul dalam kondisi hati sudah semuanya tawajuh kepada Allah, sudah tidak berbangga dengan jumlah yang banyak, maka datanglah pertolongan Allah. Maka majlis kita ini para hadirin adalah majlis untuk belajar lagi untuk meningkatkan iman dan amal kita, usaha menyempurnakan lagi, ngajak umat untuk itu. Kita kirim rombongan, kita hidupkan masjid-masjid, kita datang ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok dunia untuk meneruskan perjuangannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, diteruskan para sahabatnya menyampaikan agama ke seluruh dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceritanya dunia ini para hadirin dimulai dari hari Ahad. Ahad artinya satu. Ini kan hari Ahad. Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya Imran bin Husain, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu." Yang ada hanya Allah, selain Allah tidak ada. Pernah ada satu kejadian, seluruhnya nggak ada, yang ada hanya Allah. Kemudian Allah berkehendak untuk mewujudkan makhluk-makhluknya, termasuk alam semesta ini, termasuk manusia, termasuk bumi, termasuk falak, termasuk orbitnya bintang-bintang, termasuk neraka, termasuk surga. Makhluk itu tandanya makhluk adalah ada awalannya. Semua itu Allah kehendaki, awalannya adalah hari Ahad. Tanpa ada hari Ahad, nggak ada Isnin, nggak ada Sulasa, nggak ada Arbi'a, nggak ada, semua dunia ini nggak ada yang hadir di majelis ini. Maka kata sebagian ulama, kenapa Ahad dikatakan Ahad? Biar orang-orang itu pada mikir, yang mau mikir atau yang paham mikir. Ini penciptaan semua ini
Yang menciptakan adalah yang esa, ahad, yaitu Allah. Qul huwallahu ahad. Namanya disamakan dengan namanya Allah, supaya kalau orang menyebut ahad, maka mereka ingat ini adalah hari tauhid. Ada orang yang menyelewengkan hari ahad ganti minggu, hari Tuhan. Sebetulnya itu aslinya dari kebenaran para hadirin, karena orang-orang Nasrani aslinya Tuhannya satu. Domingo jadi minggu, hari Tuhan kita. Ya, hari Tuhan kita dan Tuhan kita semuanya adalah satu, ahad, yaitu Allah. La ilaha illallah. Maka di Quran ada surat yang kalau kita baca, pahalanya seperti baca sepertiga Quran. Kalau 3 kali seperti khatam Quran. Namanya seperti itu maksudnya pahalanya banyak. Bukan berarti kita baca surat Ikhlas terus gak pernah khatam Quran. Maka qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dia Allah yang esa. Ketika Bilal disiksa, beliau mengatakan ahad, ahad, satu. Maka dari yang pertama, karena ini adalah pertama kali Allah berkehendak mengawali penciptaan para hadirin. Maka adanya Nabi Adam, adanya kita semua, adanya majelis ini, adanya dunia, permulaannya adalah dari hari pertama, yaitu hari Ahad. Di hari Ahad ini Allah ciptakan anggota tubuh manusia yang untuk sujud. Wajahnya, tangannya, kakinya Allah ciptakan pada hari Ahad. Tanpa hari Ahad kita semuanya nggak bisa sujud para hadirin, karena anggota tubuh kita nggak ada. Maka tidak ada hari yang tidak dari Allah. Termasuk hari Ahad ini ceritanya adalah hari tauhid internasional. Hari supaya makhluk ingat dulu yang ada hanya Allah. Allah berkehendak mengadakan selain Allah, selain zatnya, kehendaknya dipraktekkan di hari Ahad, di hari pertama. Kalau Allah tanpa awalan, maka untuk membedakan khalik dengan makhluknya, makhluk mesti harus ada awalannya. Apa tandanya makhluk itu? Harus ada awalannya, asalnya Adam nggak ada, dikehendaki oleh Allah, akhirnya bermula. Lah bermulanya semua penciptakan adalah dari hari Ahad. Ahad artinya 1, Isnin artinya 2, Sulasa artinya 3, Arbi'a artinya 4, Khamis artinya 5, Khamsatun. Jum'ah artinya tempat kumpul-kumpul. Nah, maksudnya 6, terus as-sabt atau as-sabt, ya sabt itu artinya adalah 7. Masya Allah. Maka terjadi 7 hari. Maka untuk itu semua para hadirin, siapa yang siap untuk